Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas individu saya, yaitu mengenai rancangan aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Sebelumnya perkenalkan saya Omar Alius Lawole, AMDP, nomor absen 23, kelompok 3, instansi pemerintah Kabupaten Nias. Unit kerja UPTD Balai Penyuluhan Pertanian. Adapun gagasan kreatif yang saya angkat berdasarkan isu-isu yang saya temukan, yaitu gagasan kreatif yang saya angkat mengenai pemanfaatan pupuk organik, yaitu dari sampah rumah tangga untuk budidaya tanaman cabai. Adapun kegiatan yang saya lakukan ada 3. Pertama, identifikasi sampah rumah tangga sebagai pupuk organik. 2. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Ketiga, melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan sampah rumah tangga sebagai pupuk organik pada tanaman cabai dengan metode diskusi kelompok. Untuk kegiatan pertama, yaitu mengenai identifikasi sampah rumah tangga sebagai sumber pupuk organik, core values ya berakhlak yang terkandung dalamnya yaitu loyal, accountable, harmonis. Jadi tahap kegiatan yang saya lakukan pertama, konsultasi dengan koordinator BPP dan melaporkan tentang identifikasi sampah atau sumber pupuk organik. Pada tahap kegiatan ini, core values berakhlaknya yaitu nilai loyal, ya, di mana panduan perilakunya yaitu melaksanakan tugas sesuai nilai-nilai ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjaga nama baik sesama ASN, dan pimpinan instansi. Ya. Deskripsinya yaitu deskripsi penerapan nilai dasar berakhlak, yaitu kegiatan identifikasi sampah sebagai pupuk organik. Saya akan mengaktualisasikan nilai dasar loyal dengan sesuai nilai-nilai Pancasila dan menjaga nama baik pimpinan instansi, yaitu dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tetap konsultasi dengan pimpinan instansi. Tahap kegiatan kedua yaitu pengamatan sampah rumah tangga sebagai pupuk organik di rumah anggota kelompok tani. Jadi core values berakhlaknya ini yaitu accountable, ya. Di mana panduan perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini deskripsinya yaitu aktualisasi nilai accountable ini ditunjukkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, yaitu dengan pengamatan sampah organik di rumah anggota kelompok tani. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu membuat diskusi dengan anggota kelompok tani tentang pupuk organik. Ya. Jadi pada tahapan kegiatan ini nilai core values berakhlaknya yaitu nilai harmonis. Ya, di mana panduan perilaku menghargai setiap orang. Deskripsinya yaitu aktualisasi nilai dasar harmonis ditunjukkan dengan menghargai setiap orang. Hal ini dapat terlihat pada kegiatan diskusi kelompok tani, ya. Jadi pada pertemuan pada diskusi ini terlihat di situ, ya, saling menghargai hingga dialog atau komunikasi berjalan dengan baik. Itu kegiatan pertama. Dan kegiatan kedua yaitu membuat materi penyuluhan dalam bentuk PowerPoint. Ya. Jadi nilai core values berakhlaknya yaitu ada 2, accountable dan kompeten. Tahapan kegiatan yang saya lakukan di sini satu saja, ya, menyusun materi penyuluhan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi core values-nya yaitu accountable dan kompeten. Kalau accountable-nya, panduan
perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya, di mana deskripsinya di sini yaitu nilai akuntabel ditunjukkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat pada penyusunan materi penyuluhan dari sumber-sumber yang akurat. Ya, di situ kan akuntabel ya, bertanggung jawab ya dari sumber yang akurat. Dan juga di sini kan ada nilai kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, deskripsinya di sini yaitu nilai kompeten ditunjukkan dengan perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini terlihat pada kegiatan penyusunan materi sebelum melakukan penyuluhan kepada petani. Ya, jadi di situ kita menyiapkan sebaik-baiknya sebelum melakukan penyuluhan, dan itu termasuk nilai kompeten. Kegiatan ketiga yang saya lakukan yaitu melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan sampah rumah tangga sebagai pupuk organik pada tanaman cabai dengan metode diskusi kelompok. Ya, pada kegiatan ini core values-nya ada 6 ya, yaitu nilai kompeten, akuntabel, adaptif, harmonis, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Ya, di mana tahapan kegiatannya pertama menyiapkan alat dan bahan pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga. Ya, ini nilai core values-nya yaitu kompeten. Ya, panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, ini deskripsinya yaitu nilai kompeten ditunjukkan dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu menyiapkan alat dan bahan serta membuat video penyuluhan. Ya, itu kompeten ya. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu membuat video tentang pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga dan diupload ke YouTube. Ya, jadi ini sebenarnya termasuk akuntabel ya, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya, ini ditunjukkan melaksanakan tugas dengan jujur. Ini terlihat pada persiapan ya dalam pelaksanaan penyuluhan. Jadi benar-benar serius melaksanakan tugas. Jadi di sini ditunjukkan sebelum melakukan penyuluhan, jadi disiapkan dulu bahan ataupun ada persiapan-persiapan sehingga nanti penyampaiannya maksimal. Tahapan ketiga yaitu melakukan penyuluhan dengan menampilkan video di PPT PowerPoint ya. Ini sebenarnya termasuk core values adaptif, yaitu tahap panduan perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya. Nah, adaptif ini ditunjukkan dengan menggunakan media video atau YouTube dan grup WhatsApp sebagai media penyuluhan. Ya, jadi kalau sebelumnya ada pertemuan atau diskusi saja, tetapi kita melakukannya ini dengan memanfaatkan media-media yang ada dan seperti menggunakan video ya, kita tampilkan di PPT, PowerPoint, dan juga diupload ke YouTube, dan juga kita kirim melalui grup WhatsApp sehingga petani mudah mendapatkan referensi ataupun penyuluhan. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu setelah penyuluhan tatap muka, maka video tersebut dibagikan ke petani dengan bantuan rekan penyuluh untuk menyebarluaskan melalui grup WhatsApp kelompok tani. Nah, nilai core values berakhlaknya ini sebenarnya ada 3. Ya. Pertama, harmonis. Kedua, berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Ya, dimana kalau harmonis ini menghargai setiap orang dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, di situ bisa terlihat pada pertemuan ya, terlaksana pertemuan dengan baik, diskusi dengan baik, berarti ada nilai harmonis. Kedua, core values berorientasi pelayanan. Ya, jelas di sini dengan adanya penyuluhan tatap muka atau dengan menggunakan media video di situ, maka kita memenuhi kebutuhan masyarakat ya, yaitu panduan perilakunya di sini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ya, ini deskripsinya. Berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan sampah rumah tangga sebagai pupuk organik untuk tanaman cabai. Ya. Jadi, karena kita lihat masyarakat sangat membutuhkan eh, pupuk organik dan membantu petani juga dalam budidaya tanaman cabainya, sehingga kita buat penyuluhan dengan uh, mengumpulkan materi-materi yang akurat dari sumber yang akurat, sehingga petani dapat, kita bisa membantu petani dalam kegiatan budidayanya. Kolaboratif, ya ini juga terkandung di dalam tahapan kegiatan ini, di mana panduan perilakunya yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, di sini bisa kita lihat yaitu nilai kolaboratif ditunjukkan dengan terbuka dalam bekerja sama, yaitu kerjasama dengan kelompok tani. Ya, ini kan wadahnya petani untuk bisa mendapatkan penyuluhan, ya kita kerjasama ya di situ sehingga kita bisa melakukan penyuluhan dan juga kepada rekan penyuluh dalam menyebarluaskan materi penyuluhan. Nah, di sini kan ada nilai harmonis juga dan juga kolaboratif bekerjasama dengan rekan sehingga membantu dalam menyebarluaskan materi-materi penyuluhan dan juga dalam mendapatkan materi-materi yang akurat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, itu saja eh, tugas individu yang sudah saya buat di agenda 2 ini mengenai rancangan aktualisasi atau penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, eh, loyal, adaptif, kolaboratif, ya. Dan apa lagi tadi? Itu saja, sekian yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.